Bagaimana? Sudah bisa lihat dia punya share screen, saudara-saudara? Belum. Oh, belum ya? Bagaimana? Sekarang bisa lihat share screen-nya? Bisa. Bisa ya? Oke. Mari kita lanjutkan lagi ya. Jadi, kita lihat, kita lagi belajar kan mengenai pengakuan kita, yaitu kita bilang kita adalah Seventh Day Adventist atau orang-orang yang sedang menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Betul, saudara-saudara? Setuju kan? Iya. Nah, dan kita temui di Matius 24 ayat 3, murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, kapan dan apa tanda kedatanganmu atau tanda kesudahan dunia? Bukankah ini pertanyaan yang kita perlu tanyakan juga kan? Sebagai orang-orang yang bilang bahwa sedang tunggu kedatangan Tuhan, Mak Yanti, betul? Iya. Lalu Tuhan punya jawaban, waspadalah atau perhatikanlah supaya jangan kamu tertipu kan? Nah, ketika kita dengar jawaban Tuhan Yesus, apakah kita langsung pikir bahwa artinya untuk jangan tertipu ini ada hubungannya dengan tanda kedatangan Tuhan, betul enggak? Yang mana orang Advent mau tahu, ya kan? Karena mau bertemu dengan Tuhan Yesus kan? Kita punya pengakuan kan, saudara-saudara? Dan ketika Tuhan Yesus bilang jangan tertipu, apakah kita langsung ada muncul pertanyaan? Oke, kalau dibilang jangan tertipu, artinya ada penipuan dan ada yang menipu dan ada yang ditipu. Betul enggak? Iya. Dan dari tiga ini, penipuan, yang menipu, dan yang tertipu, Mak Yanti mau jadi yang nomor berapa? Ulang, Lid. Ada penipuan. Dari penipuan, satu, dan yang menipu, dua, dan yang ditipu, ketiga, Mak Yanti mau pilih nomor berapa? Mau jadi yang nomor berapa? Mak Yanti mau jadi yang nomor berapa? Bagaimana Mak Yanti? Mau jadi yang nomor berapa, Mak Yanti? Tidak ada, Lid. Ada penipuan, ada yang tertipu. Nomor 3 apa? Yang ditipu. Mak Yanti mau pilih nomor berapa? Mau jadi nomor berapa? Yang ditipu. No. Tidak ada, Lid. Tidak ada ya? Kalau Kak Michelle gimana Kak Michelle? Mau jadi yang nomor berapa? Ada yang tertipu, ada penipuan. Masih belum kita, Lid. Belum nge ya? Kalau Kak Michelle gimana Kak Michelle? Berarti pilih yang mana dari sini? Mau jadi yang mana? Enggak semua. Kalau Kak Michelle kata enggak. Kak Michelle bilang gini, kita mau tambah nomor 4. Kalau kakak mau tambah nomor 4, pilihan nomor 4, kakak mau taruh apa di nomor 4? Tidak mau tertipu paling. Gimana Kak Michelle, setuju? Iya. Itu dia. Jadi kalau kita dikasih pilihan 3 dan tiga-tiganya contoh. Pilihannya contoh. Pertama, farmakia, farmasi, ya kan? Obat kimia. Mau pilih yang mana? Tiga-tiganya ini sama. Saya mau pilih tiga-tiga ini, betul? Makanya. Jadi walaupun kamu kasih pilihan dan tiga-tiganya enggak bisa, saya enggak akan pilih, betul enggak? Jadi apakah Mbak Yanti? Dengan pilihan-pilihan yang dikasih kepada kita harus membuat kita berpikir kan bahwa Iya, betul. mau pilih tapi dari pilihannya ini saya enggak mau ini. Artinya kita harus bilang, saya enggak mau jadi bagian dari tiga itu. Saya mau, kalau boleh saya ada pilihan lain, saya mau pilih untuk tidak tertipu. Bagaimana semuanya? Iya, betul. Ya kan? Jadi ya, apakah itu kita punya hak asasi untuk pilih? Ketika dikasih pilihan dan kita punya pilihan itu tidak sesuai
dan pilihan yang dikasih tidak sesuai dengan saya punya pilihan, apakah Mak Yanti berhak untuk bilang, saya tidak mau pilih dari situ, karena saya tidak mau tertipu. Tidak mau jadi bagian dari penipuan yang menipu ataupun yang ditipu. Bagaimana semuanya? Nanti Yuli, bagaimana Mak Neni dan Anya? Kak Michela dan Kak Yani. Setuju itu? Pilih yang latihan-latihannya kalau ditanya, mau pilih Sabat, mau pilih hari Minggu, mau vaksin, Farmakia, bagaimana? Mau pilih yang mana ini? Dikasih pilihan. Nggak ada, sorry ya, saya nggak mau pilih, betul nggak? Itu harus dilatih kan, Mak Yanti itu. Iya, betul. Jadi bahaya sekali ya, pilihannya mematikan semua ya Mak Yanti. Dan Mak Yanti bilang, sorry saya nggak mau pilih dari 3 itu. Saya mau, kalau ada yang nomor 4, saya mau taruh di mana saya mau pilih untuk jadi yang tidak tertipu. Apakah itu dia punya gaco itu Mak Yanti? Iya, betul. Oke, lanjut lagi ya. Mantap sekali, ini cuma 3 ayat, tapi itulah. Yang 3 ayat yang sudah sering sekali kita kunjungi, tapi selalu ada yang baru ya. Saudara-saudara, bagaimana? Bisa ikuti semuanya sejauh ini? Bisa. Oke, jadi kita sudah dapatkan informasi, mantap sekali ini. Oh, yang menipu ternyata si naga ini. Betul, Mak Yanti? Si old serpent, ular tua, the devil, Satan. Dan kerjanya apa? Satu kata. Karirnya apa di sini? Dia punya karir. Menipu. Iya, atau menipu kan? Oke. Iya. Kalau di Mak Yanti ingat kan kemarin kita morning worship sama Bobby. Old serpent. Old serpent. Kenapa dibilang old serpent, Mak Yanti? Mak Yanti kan yang ditanya kemarin. Karena dibilang tua. Kenapa dia dibilang tua? Karena dia ada di Omega. Ada di Omega atau di mana? di Alpha. Di Omega, Mak Yanti? Ada di Alpha, ya kan? Bukan di Omega kan? Ini bukankah di Alpha. Oke, buku Wahyu Omega kan? Buku Wahyu? Iya, Omega. Taputar kita mau bilang. Makanya di Omega di akhir dia sudah dibilang ular tua, Mak Yanti bilang. Kenapa? Karena dia sudah ada sejak Alpha, betul enggak? Sejak Alpha, iya betul. Sejak awal. It's okay, Mak Yanti, no problem. Bagaimana? Semua bisa mengikuti, yang lain bagaimana? Kita punya perkembangan ini, saudara-saudara. Bisa ikut semua? Ya. Oke. Mari kita lihat si ular tua ini ya. Karirnya yang menipu. Dan kalau dibilang tua sudah sejak dulu. Artinya Mak Yanti kalau dibilang old serpent, Mak Yanti harus temukan bahwa dulu di Alpha, dahulu kala akan ada si ular ini. Betul? Iya. Oke, kalau begitu mau ke ayat mana kita, saudara-saudara? Ini saudara-saudara yang bikin Bible study-nya. Mau ke ayat mana kita? Bagaimana semuanya? Ayo, mau ke ayat mana ini? Kalau mau lihat ular tua di Alpha, mau ke ayat mana? Ayo. Kita mau semua berpartisipasi ya. Mau ke ayat mana? Alpha, di Alpha. Kakak Anya, Mak Neni, Kak Yani, Anti Yuli, Kak Michela. Dan 2. Mau kemana? Kejadian berapa? Yuk. Kejadian 3 ayat 1. Anya bilang kejadian 3 ayat 1. Oke? Nah, marilah kita lihat ya. Kejadian 3 ayat 1. Sampai seterusnya. Boleh, Anya? Boleh kan? Bagian. Ini kira-kira Anya. Kejadian 3. Ya kan? Ayat 1 sampai 6 lah kita ambil, Anya. Boleh?
Boleh. 6-nya mana? Nggak dapat 6-nya. Bentar ya. Kita ambil dia punya. Ayat 6-nya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Anya bisa sejauh ini Anya bisa ikuti Anya? Bisa lihat dia punya koneksi jembatan-jembatan? Bisa. Oke. Mari kita lihat sama-sama ya. Oke. Ya. Oke. Kejadian 3 ayatnya yang ke-6 kan? Ayatnya 1 sampai 6, betul? Mari kita, Mayanti, kita mau cari apa lagi ke kejadian ini, Mayanti? Kenapa kita ke buku kejadian, Mayanti? Kenapa ke Alfa, Mayanti? Karena kenapa? Kita orang mau cari tahu siapa nih ular tua ini dia. Oh, kita sudah tahu ular tua ini, ular tua setan iblis, betul? Iya. Tapi kita mau lihat kenapa dia dibilang tua, artinya dia sudah ada ini sejak dulu, sejak Alfa, betul? Oh, Iya, ingat. iya. Nah, ingat dari 12 tadi, kan penipunya kan? Penipunya siapa? Setan, naga, ular tua, betul? Iya. Oke. Ular tua artinya sudah ada sejak dulu. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 1 bilang, sekarang ular yang adalah paling cerdik dari segala binatang, apakah dapat ini si ular? Dan di sini dia belum dibilang old ya, bagaimana? Apakah di sini dia belum dibilang old kan, Mak Yanti? Baru dibilang the serpent. Iya. Kalau di Wahyu bilang old serpent, bagaimana Kak Yani? Iya. Mantap ini. Berarti ini masih muda ya Kak Yani. Kak Yani. Maksudnya bukan masih karena masih di awal kan? Itu dia. Dan di sini dibilang ya cerdik sekali kan? Betul, saudara-saudara? Iya. Dari segala binatang. Oke, berarti si ular binatang, betul enggak? Betul. Iya kan? Jadi apakah Kak Yani si binatang mau menipu ini, betul? Iya. Setan, oke, dalam bentuk binatang mau menipu, betul? Iya. Oke, Kak Yani mau enggak ditipu binatang yang dipakai oleh setan? Tidak mau. Bukan main ya, manusia yang ada otak dan akal sehat dan ditipu, bukan main sekali ya. Oleh binatang lagi yang ditipu, bukan main ya. Tapi dibaliknya setan kan, setan cuma gunakan medium ya kan, ular sebagai medium. Jadi apakah Kak Yani, kalau kita sudah tetapkan di Wahyu 12 ayat 9, namanya naga, ular, setan, iblis, karirnya apa Kak Yani? Menipu. Namanya 4. Menipu, oke? Jadi waktu kita dapati si ular tua di Kejadian, apakah Kak Yani sudah tahu apapun yang dia mau lakukan, pasti apa? Sesuai dia punya pekerjaan atau karirnya. Untuk menipu. Pasti menipu, betul? Jadi, kita lihat ya, waktu di sini dibilang. Jadi si ular tua ini, ya kan? Si ular yang di Kejadian berkata, oke, dia harus bikin apa di sini, Yani? Berkata. Apakah kalau Kak Yani sudah tahu dia penipu, sudah dibilang dia mau menipu, apakah yang dia mau bilang pasti apanya ini? Perkataan yang menipu juga. Tipuannya, betul nggak Kak Yani? Apakah ini tipuannya, betul? Betul. Jadi apakah kalau kita pergi Kejadian sekarang, kita dapat penipunya, yaitu ular, dan tipuannya, betul? Yang dia mau salurkan dalam bentuk kata-kata di sini. Bagaimana? Apakah yang lain bisa lihat itu? Tipunya pakai perkataan, betul? Tipunya pakai. Betul kan? Betul kan? Iya. Oke. Kira-kira bisa nggak kalau kita menipu, kalau contohnya Kak Michelle mau menipu, tapi
Kak Michelle nggak bikin apa-apa, diam, tutup mulut, bagaimana? Bisa nggak? Apa paling kurang kalau mau nipu harus buka mulut dulu kan? Bilang sesuatu. Iya. Gitu kan? Jadi kita lihat, pokoknya ular ini yang karirnya adalah menipu, artinya waktu dia mau bicara, pasti ini ada hubungannya dengan dia punya pekerjaan, yaitu menipu. Betul kan? Dan siapa mau dengar kalau dia itu penipu, siapa yang mau dengar dia punya perkataan? Oke? Dia bilang sama Hawa kan? Tentulah Tuhan berfirman kan? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya kan? Apakah kita tahu bahwa pasti dia punya perkataan ini ada unsur tipuan, betul? Karena dia penipu, betul enggak saudara-saudara? Betul? Iya. Dan dia bilang, bukankah Tuhan bilang semua pohon jangan kamu makan? Kalau kita gali dan selidiki di Kejadian 2, apakah Tuhan bilang jangan makan semua, Kak Yani? Ya. Hanya satu saja. Hanya satu. Jadi apakah sudah dapat ini? Betul kan penipu? Betul enggak? Tuhan bilang cuma jangan makan satu, dia bilang jangan makan semua, bukan? Apakah bisa lihat itu? Dari dia punya perkataan, apakah kita tahu bahwa memang konfirmasi ini yang Wahyu Omega bilang dia ini penipu si ular tua? Betul? Yang sudah ada sejak di Eden. Bisa semua? Set. Dia berkata. Betul? Iya. Oke. Dan si Hawa koreksi kan, oh Tuhan bilang kita bisa makan kecuali satu, betul enggak? Hawa bilang begitu kan? Lalu ular bilang apa? Apakah ular bicara lagi di sini di ayat 4? Saudara-saudara bisa lihat, ular berkata. Apakah kira-kira perkataannya ini sudah ada perubahan sedikit atau masih sama ini? Sudah ada perubahan. Tetap masih apa dia ini kayak nih? Kalau dia berkata, kita tahu dia sedang mau apa ini? Tipu, betul? Apakah sekali-kali kamu tidak akan mati itu tipuan? Namanya keluar dari mulut ular apa? Tipu. Tipuan. Iya kan? Bagaimana? Kayak nih. Bisa apa namanya? Bisa ikuti sejauh ini kayak nih dan semuanya bagaimana? Bisa. Bisa kan? Dan Kak Yani, jadi yang tipu siapa? Dan itu ular itu. Bisa lihat? Dia punya gambar ini bisa kelihatan? Apakah saudara-saudara bisa lihat dia punya gambar? Bisa lihat. Apakah Kak Michelle berdasarkan definisi Alkitab, di mana saja kita lihat ular, artinya itu dia adalah penipu dan mau menipu. Betul enggak? Iya. Tipuan itu. Definisi apa itu? Alkitab kan? Betul, Iya. Mak Yanti? Jadi kalau Iya. Mak Yanti lihat-lihat kan, di mana saja Mak Yanti pergi, lalu Mak Yanti lihat, ini ada ular ini, betul? Apakah Mak Yanti punya pikiran langsung pertama, aduh, Alkitab bilang kan ular menipu kan? Betul enggak? Apakah langsung begitu Mak Yanti? Iya, betul. Kalau Mak Yanti pergi ke, contoh ya, lagi jalan-jalan terus lihat lewat di apotek, ya kan? Ada gambar ularnya ya. Bagaimana kira-kira Mak Yanti? Apa yang muncul di Mak Yanti punya pikiran berdasarkan definisi Alkitab ini? Ini penipuan besar ini. Ini ada hubungannya dengan penipuan ini, betul enggak? Di mana penipuan Betul. ini yang kita akan lihat sebagai tanda Tuhan sudah mau datang, ya kan? Iya. Dunia sudah mau berakhir, tapi ternyata tanda ini juga kita bisa lihat di Alfa dan di Omega ketika Tuhan mau datang. Apakah dia punya tanda ini kita akan lihat sekali, betul enggak, Mak Yanti? Iya, betul. Cara yang lain bisa lihat, apakah kita harus peka setiap kali lihat ular, kita tahu, oh ini pasti ada hubungannya dengan penipuan ini. Betul, saudara-saudara? Apakah harus begitu kita? Bukan harus. Maksudnya otomatis kan? Berdasarkan informasi yang kita sudah dapat dari Alkitab. Betul?
Dan kita bisa tahu dia penipu ini menipu dan dia salurkan dalam bentuk kata-kata kan? Dia bilang sama Hawa, kamu sekali-sekali tidak akan mati. Betul? Jadi apakah ini tipuan juga ini? Betul? Namanya keluar dari mulut ular, itu apa namanya? Selalu ada Tipuan. hubungan dengan dia punya pekerjaan, karirnya, itu menipu. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, oh, kalau kamu makan, ya kan? Kamu punya mata akan apa? Terbuka. Betul? Dan kamu akan jadi seperti Tuhan, tahu yang good dan yang evil. Betul, saudara-saudara? Iya. Bagaimana? Yang lain bisa ikuti? Ini tipuan-tipuannya ular kan? Atau setan kan? Yang dia bilang semua ini adalah apa? Tipuannya. Yang mana kita tidak mau termakan atau tertipu. Betul? Iya. Dan kita lihat di alfa ada penipu, ada tipuan. Setuju? Ada penipu, ada tipuan. Mak Yanti mau jadi yang mana? Ada kan? Oke. Jadi ayat 6 Hawa bilang, Hawa lihat buah itu baik, lalu dimakannya. Apakah sekarang Hawa sudah termakan tipuannya setan, saudara-saudara? Iya. Hawa sudah termakan penipuannya tukang tipu, betul? Iya. Nah, jadi ketika dia sudah makan, apakah sekarang sudah ada tipuan, sudah ada penipu, dan sudah ada yang ditipu? Betul nggak, Mak Yanti? Iya, betul. Lalu ditanya, mau jadi yang mana? Mak Yanti bilang, saya mau jadi yang keempat, yang tidak tertipu. Bagaimana? Bisa begitu, Mak Yanti? Bisa. Apa ini akan diulang ini, saudara-saudara, di akhir zaman, di mana tanda sebagai tanda Tuhan sudah mau datang, Mak Yanti? Iya, betul. Itu dia. Jadi di alfa kita lihat ada penipu, ada tipuan, dan ada yang ditipu. Belajar dari alfa, belajar dari pengalaman. Apakah saudara-saudara mau mengulang kembali 3 hal ini? Atau mau yang ketiga, Mak Yanti mau ganti. Walaupun ada tipuan, walaupun ada penipu, saya mau jadi untuk yang tidak tertipu. Bagaimana? Makanya Tuhan Yesus bilang tadi di Matius 24 kan? Apa? Be not deceived. Kapan jangan tertipunya? Ketika Tuhan Yesus sebentar lagi sudah mau datang. Jadi tanda kedatangan Tuhan adalah ada tipuan dari setan, betul? Yang dimana tipuannya ini, penipunya ini juga sudah ada sejak dulu. Dan sekarang di akhir zaman ketika Tuhan sudah mau datang, apakah kita akan temukan setan penipunya dan tipuannya juga? Bagaimana? Kak Michelle bisa sejauh ini, Kak Michelle, Kakak mau ada tambahan atau pertanyaan? Dan semuanya bagaimana? Bisa? Sejauh ini bisa? Bisa, Lid. Bisa. Oke, yang lain bagaimana? Bisa semua? Apakah saudara-saudara dari beberapa ayat yang kita sudah establish sejauh ini, kita bisa lihat bahwa tipuan di Omega atau akhir zaman, di mana sebelum Tuhan datang akhir zaman kan? Saudara-saudara, akhir dunia kan? Kesudahan tadi kan dibilang. Ya, apakah kita akan temukan penipu dan tipuannya, dan yang akan ditipu lagi, dan yang tidak mau mengulang tipuannya atau tidak mau ditipu sebagaimana dulu ditipu Adam dan Hawa. Betul, Mak Yanti? Mau jadi bagian yang tidak tertipu kan, Mak Yanti? Oke, mari kita lanjut lagi kan. Jadi ini kita lihat di alfa tipuannya, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Kita dapatkan penipu dan tipuannya ini, oke? Dan pokoknya kalau keluar dari mulut ular, Mak Yanti, ular bicara kayak mau bikin sesuatu, namanya ular, apakah itu ada unsur penipu? Karena dialah penipu, bukan unsur. Dialah itu, betul? Iya, bagaimana betul. Oke, kita mau ke ayat selanjutnya. Kak Michelle masih bisa dengar, Kak Michelle? Bisa, Lid. Nah, kakak punya ayat tadi di mana, Kak? Ingat? Wahyu 18 ayat 23 sama
Wahyu 18 ayat 23. Betul? Iya. Mari kita sama-sama ya ke sana ya. Wahyu. Wahyu 18 ayat 23. Oke. Karena ini sudah di ayat 23, kita mau tanya, Wahyu 18 sedang bahas tentang siapa, saudara-saudara? Apakah ada yang tahu? Wahyu 18 itu sedang bahas tentang siapa? Bagaimana, saudara-saudara? Wahyu 18 itu sedang bahas tentang siapa? Siapa saja ya boleh jawab. Kak Michelle, bagaimana? Wahyu 18 sedang bahas tentang siapa? Wahyu 18 itu lagi bahas tentang yang terakhir. Dan kejatuhan ya. Secara keseluruhan. Bagaimana Kak Michelle? Apakah sedang bahas Babylon nih? Betul? Apa? Sorry, tadi agak putus. Babylon Kak. Sedang bahas Babylon. Oh iya. Dan Kak, kalau ditanya, Babylon siapa? Jangan jauh-jauh ke Wahyu berapa, Kak? 18. Ke Wahyu berapa, Kakak? Kalau ini kan 18 bahas tentang Babylon. Jatuhnya Babylon, oke? Dan kalau kita mau cari tahu tentang Babylon, jangan jauh-jauh, kita ke Wahyu berapa? 14. Yang ada dibilang Babylonnya Kakak. Wahyu sebelumnya, Kak. Betul? Sebelum 18. 17. Sebelum 18 berapa? 17. Betul? Setuju semua? Bagaimana? Mantap kira-kira itu? Iya. Ini tambahan saja, ayat tambahan ya, untuk Kak Michelle punya ayat. Bagaimana? Bisa Kak, apakah kalau bicara 18:23 untuk Babylon dihukum di sini kan, jatuh, kejatuhan Babylon, dan kita dapati Babylon di 17:5, betul enggak Kak? Kakak bisa dengar? Halo? Iya Kak. Lagi gimana Kak? Iya, betul. Ya, 17:5 kan Kak? Oke, mari kita lihat di sini ya. Jadi kita sudah lihat tadi di Alfa, ada penipunya, ada tipuannya, ada yang ditipu. Dan di Omega kita lihat bahwa ular yang menipu dulu masih ada di Omega, di Wahyu, oke? Dan dia tadi dibilang apa? Setan, tua, iblis, naga, betul Kak? Iya. Dan kalau waktu kita kejadian dia binatang juga, betul? Bukankah Babylon ini di 18:23 kita tahu di Wahyu 13 dia juga yang sama kan? Babylon kan di situ Wahyu 13. Ingat? Iya. Dia yang sama kan? Dan bukankah dia binatang juga Kak yang keluar dari laut dan itu melambangkan kerajaan? Enggak. Itu dia. Jadi kita mau lihat si Babylon ini bikin apa dia yang adalah setan, yang adalah ular sama mereka. Oke? Cuma ganti nama saja. Di sini dibilang apa? Dengan dia punya apa? Waduh. Dengan dia punya sihir. Dengan dia punya sihir atau sorceries, ya kan? Dia apa di sini? Ini kata kuncinya kan Kak, dia punya gacoknya di sini. Menipu. Dia deceive atau menipu. Oke. Apa informasi yang ketambahan di sini Kak? Disesatkan. Ada penipuan, ada yang menipu. Jadi apakah saudara-saudara bisa lihat nggak? Tadi di Alfa ada yang menipu, ada penipuan, ada yang ditipu. Di Omega kita lihat ada si Babylon atau si ular atau si setan yang apa? Nipu. Lalu ada yang dia punya tipuan, dan ada yang ditipu. Oke? Mari kita mau lihat dia punya tipuan ini. Oke? Bisa semua?
Kita mau lihat dia punya apa? Tipuan kan, Tipu. saudara-saudara? Iya. Dia tidak punya tipuan kan? Kita sudah tahu dia punya tipuan ini kan? Iya. Apakah sorceries ini dia punya apa namanya? Kode G5331, betul? Iya. Apa itu? Farmakia, farmasi, medication, obat, betul? Tipuan, sorcery, betul? Nah, jadi apakah saudara-saudara bisa lihat enggak bahwa tanda Tuhan Yesus mau datang adalah kita akan lihat ada penipuan, dan penipuannya apa, Mak Yanti? Sebelum Tuhan Yesus datang. Sihir. Farmakia. Betul? Apakah saudara bisa lihat semua dan bisa buktikan ayat demi ayat bahwa tipuan akhir zaman, tanda kedatangan Tuhan, Tuhan sudah mau datang, dunia sudah mau berakhir, dia punya tanda adalah tipuan setan, yaitu farmakia. Betul? Sorcery kan? Di mana semua bangsa di sini ditipu. Dan apakah Mak Yanti mau menjadi bagian dari yang ditipu ini? Tidak mau. Ya kan? Artinya kita mau menjadi bagian di mana orang-orang yang tidak tertipu. Betul kan, saudara-saudara? Iya. Itu dia. Mengerikan sekali kan, saudara-saudara? Oke, mari kita lanjut lagi ya. Jadi 1823 sudah, ya kan? Mari kita lanjut lagi, oke? Dan yang tipu di sini siapa? Babylon kan? Bukan, saudara-saudara, Babylon kan yang tipu kan? Iya. Itu dia. Dan kemarin kita belajar detail sekali, betul? Luar biasa detail kita belajar kan? Oke. Lalu kita lihat di sini. Kita ambil Anya punya ayat. Oke, Anya? Karena kita sudah, waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan lagi. Tapi paling kurang, Mak Yanti mau jadi yang tidak tertipu kan, Mak Yanti? Betul? Iya, betul. Jadi, dapat dia punya konklusi ini. Anya, siap? Anya punya ayat, Anya? Iya, Kak Lid. Oke, di mana tadi Anya punya ayat? 2 tes, betul? Ini Tes. kedua ya. Kalau kita lihat akan ada penipu, tipuan, dan yang ditipu, saya mau pilih untuk jadi yang tidak tertipu. Bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu kan, Anya? Dengan penipuan akhir zaman, yaitu farmakia salah satunya. Betul? Tipuan setan. Mari kita lihat sama-sama di sini. 2 tes bilang. Oke? Saya memohon kepada kamu, saudara-saudara, oke? Di mana jangan kamu digoncang atau disesatkan, oke? Tentang apapun juga mengenai kedatangan Kristus. Boleh? Yang sudah dekat. Apakah ini sama ini konteksnya, kedatangan Kristus yang kita sedang bahas tadi, betul? Saudara-saudara? Ya kan? Jadi, ini Rasul Paulus sedang bilang di 2 tes, bilang, jangan kamu disesatkan ya mengenai hal ini. Lalu dibilang lagi ayat 3, jangan kamu tertipu dengan bagaimanapun juga, karena Tuhan tidak akan datang sebelum terjadi 2 hal. Murtad dan manusia durhaka dinyatakan. Bagaimana? Bisa semua? Hanya apakah ini tanda, ya kan? Tanda kedatangan Tuhan. Tuhan tidak akan datang kalau tidak ada murtad pertama, atau kita sudah belajarkan ini falling away, apakah ini daily ini, betul? Dan manusia durhaka dinyatakan, 5 jadi 8, betul enggak, saudara-saudara? 5 muncul kembali jadi 8, kan? Betul. Dan kita mau cari tahu apa, Kak, sekarang ini? Make sure kita enggak tertipu, kan, Kak? Dengan apa yang akan terulang kembali di Omega, sebagaimana yang dulu di Alpha tertipu. Okay? Dan di Omega tetap ada yang tertipu pun, tapi kita enggak mau jadi bagian yang apa? Tertipu. Di sini dibilang apa? Jadi, ketika yang menahan-nahan ini, atau yang kemurtatan ini, disingkirkan, dibilang baru man of sin, atau 5 jadi 8 muncul, kan? Dan dibilang, ya kan, ketika dia muncul, ya kan, dibilang dia whose coming is after the working of Satan. Apakah dia akan
lakukan apa yang setan lakukan dengan kuasa, tanda-tanda, dan wonders atau hal-hal yang menakjubkan. Bagaimana? Apakah bisa lihat ini dia punya tipuan ini, dan salah satu tadi apa? Farmakia, betul? Iya. Farmakia kan tipuan akhir zaman kan, tipuan setan akhir zaman. Dan ayat 10 dibilang, dengan segala tipuan unrighteousness-nya, dia akan binasa, ya kan? Orang akan binasa, betul? Akan ada yang binasa karena tipuannya, betul, saudara-saudara? Iya. Kenapa? Jadi apakah akan ada yang tertipu ini sebagai dulu di Alfa akan ada yang tertipu dan kita mau untuk menjadi yang tidak tertipu kan? Pertanyaannya, kenapa orang bisa tertipu? Paling kurang kita dapat konklusi lah ya pagi ini. Dibilang karena apakah ini dia punya sebab ini kenapa mereka bisa tertipu, Mak Yanti? Ya kan? Karena apa sebabnya mereka tertipu? Karena mereka tidak menerima akan cinta akan kebenaran. Bagaimana Mak Yanti? Bisa lihat itu Mak Yanti? Iya. Apakah orang-orang yang akan tertipu di akhir zaman adalah orang-orang yang tidak mau terima cinta kebenaran? Betul enggak? Orang-orang yang tidak cinta kebenaran lah yang akan termakan tipuannya setan. Walaupun kita harus gali lagi bagaimana sehingga kalau saya tidak cinta kebenaran, bagaimana sehingga saya bisa termakan tipuannya setan. Betul kan, saudara-saudara? Bagaimana? Bisa sejauh ini bisa? Dan Bisa. sehingga mereka bisa diselamatkan kalau mereka terima akan cinta akan kebenaran. Tapi karena tidak terima cinta akan kebenaran, apakah di sini semua ditipu, saudara-saudara? Betul? Kalau tidak cinta kebenaran akan ditipu. Oke? Jadi karena tidak cinta kebenaran, for this cause, karena tidak cinta kebenaran, apakah ini tidak cinta kebenaran kan, saudara-saudara? Karena tidak cinta kebenaran, Tuhan akan kirim tipuan besar supaya mereka percaya yang apa? Dusta. Apakah Dusta. orang-orang yang tidak cinta kebenaran akan Tuhan izinkan untuk silakan percaya apa yang dusta, yaitu farmakia. Betul enggak? Kalau kita enggak cinta kebenaran, apakah kita akan percaya farmakia, saudara-saudara? Apakah itu otomatis kan? Iya, betul. Ya, bukan main ya. Jadi apakah Mak Yanti ini untuk, apakah kita paling kurang pagi ini sudah dapatkan bagaimana, aduh supaya saya jangan tertipu, saya apa? Perlu cinta kebenaran itu. Betul enggak, Mak Yanti? Otomatis kalau kita cinta kebenaran, kita enggak akan tertipu. Betul kan, saudara-saudara? Betul. Itu dia. Itu kuncinya, ya kan? Kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan untuk tidak menggenapi itu, kita tahu bahwa kalau kita cinta kebenaran, tidak ada satu yang bisa tipu kita. Betul kan, saudara-saudara? Ingat enggak kutipan 2 atau 3 sahabat lalu kita bahas bahwa kalau kita mau tahu yang benar, setan tidak bisa halang-halangi kita. Mantap enggak itu, Anya? Setan tidak bisa tipu kita kalau kita mau cari tahu yang benar. Betul, Anya? Betul, Kak Lid. Itu dia. Dan satu lagi ayat untuk tambahkan. Yohanes 8 ayat 44. Walaupun nanti kita bahas ini. Apakah saudara-saudara bisa lihat Yohanes 8 ayat 44? Apakah di sini dibilang ada setan di sini, betul? Bapamu setan, betul?